Kembali lagi bersama Gali AP di channel membahas tentang anggrek. Di episode kali ini saya akan berbagi pengetahuan ataupun saya sekedar sharing ya teman-teman, bukan untuk menggurui. Ingat, bukan untuk menggurui teman-teman yang menonton video saya ini, tetapi saya hanya berbagi pengalaman. Ini adalah pengetahuan saya, setahu saya anggrek itu seperti ini. Oke. Jadi banyak yang bertanya kemarin waktu dia pertama kali beli anggrek, kelopaknya ini ungu pekat. Tetapi setelah 1 bulanan di rumahnya, kelopaknya semakin ujung semakin memudar. Apa penyebabnya? Jadi ini yang saya ketahui teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada ilmu teman-teman bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Jadi ini kan anggrek bulan teman-teman ya. Dia berbunganya itu di suhu di dataran tinggi. Jadi agak lembab ya teman-teman. Ke mataharinya kurang untuk menyengat. Jadi dikala pembungaannya ini, dia ini di dataran tinggi ya teman-teman, karena anggrek bulan itu petani-petani besar cenderung untuk membungakan anggrek-anggreknya di dataran tinggi. Dan dikala kita yang sebagai konsumen pembeli anggrek, kita di wilayah dataran rendah ataupun kita memiliki suhu yang lumayan panas. Jadi faktor pertama yang saya ketahui teman-teman ya, perubahan bentuk atau perubahan warna dari kelopaknya besar lama-lama kecil itu adalah karena suhu teman-teman, karena panas. Jadi di suhu yang agak dingin kelopaknya bisa tajam warnanya, tetapi lama-lama kita rawat di dataran rendah agak panas teman-teman suhunya, dia bisa memudar seperti ini. Jadi itu adalah salah satu faktornya teman-teman ya. Kenapa banyak anggrek-anggrek kita dikala kita membeli misalnya di supplier besar, kita dibutuhkan warna anggreknya, warnanya misalnya yang merah, merahnya bagus sekali. Setelah kita rawat 1 bulanan di rumah, lama-lama semakin ke ujung warna bunganya semakin pudar. Yaitu bisa karena suhu ya teman-teman. Karena di tempat kita membeli anggrek itu suhunya dingin, jadi agak kurang untuk sinar mataharinya. Dia bisa untuk lebih fokus pemupukannya ataupun fokus untuk pertumbuhan, fokus untuk ke warna bunganya. Jadi kita merawat anggrek di dataran rendah seperti ini, itu yang salah satu faktor yang bisa menyebabkan semakin ke depan. Dan pemilihan pupuk juga teman-teman ya. Misalnya di dataran tinggi anggrek ini bisa panjang, tetapi di dataran rendah seperti kita karena suhunya kurang, jadi ya cukup segini teman-teman ya, konturnya cuma 8 ya, itu udah istilahnya maksimal sudah teman-teman ya. Tetapi jika teman-teman berhasil untuk membungakan anggrek di dataran rendah, wah saya cungi jempol teman-teman ya. Karena banyak orang-orang yang bercerita kepada saya untuk merawat anggrek bulan ini di beberapa ketinggian ataupun di beberapa meter di atas permukaan air laut yang agak rendah gitu teman-teman ya, itu agak susah untuk membungakan anggrek bulan. Tetapi banyak orang juga yang tidak tahu penempatan anggrek yang bagus seperti apa. Jadi untuk merawat anggrek bulan ini kita harus memperhatikan penempatannya, sirkulasi udara dan suhunya ya teman-teman. Nah, jadi sedikit penjelasan saya mengenai mengapa kelopak bunga ataupun kuntum bunga yang pertama bisa cerah seperti ini dan lama-lama bisa memudar seperti ini. Faktornya salah satu adalah karena suhu ya teman-teman. Jadi karena panas dan karena selain karena panas bisa jadi juga karena yang saya sebutkan tadi teman-teman ya, karena ketinggian tempat kita. Jadi anggrek ini berbunga di dataran tinggi dan kita sebagai konsumen ataupun pembeli di dataran rendah. Jadi itu adalah salah satu penyebabnya teman-teman ya, perubahan suhu, iklim, semuanya teman-teman ya. Jadi dari sirkulasi udaranya juga. Baiklah, kurang lebihnya teman-teman ya. Nanti kalau saya ada salah kata, teman-teman bisa komen juga di kolom komentar. Oke, ataupun jika teman-teman seperti yang saya bilang tadi, ada pengetahuan lebih banyak daripada saya, bisa sharing di kolom komentar. Baiklah, sampai jumpa dan terima kasih.